kalau di pengumpul Pak itu sama Ji, 5.000 pedagang sama. Baik di pasar, baik di pedagang biasa sama 5.000. Kecuali Bulog itu 5,5. 5,5 ya. Tapi kita ini petani seperti saya ini baru 10 hari habis menjual ini. Saya jual di pedagang biasa. Karena tidak ada Bulog ya. Karena bukan Pak, persoalannya Bulog dia terlalu disiplin. Oh iya, mereka Dia harus bersih, dikipas, dipilih yang hitam. iya. Siapa yang bisa kira-kira pilih Pak kalau sudah 2 tong itu? Betul. Banyaknya sebanyak itu. Sebanyak itu. Sedangkan sarananya tidak ada. Iya. Ya, makanya kita lebih cepat kasihan menjual ke pedagang biasa. Karena kita mau cepat buru menanam, beli racun, pupuk. Kalau di Bulog kasihan itu butuh waktu lama karena mau di Petani mau cepat. kipas lagi, mau dipilih, harus bersih. Mudah-mudahan kalau seperti Bulog dia bisa seimbang dengan pedagang biasa tuh. Caranya membeli, tidak usah bilang terlalu dibersihkan bagaimana, yang penting sudah kering apa. Jadi itulah tadi saya dengar sendiri unek-unek apa yang disampaikan petani jagung kita, bahwa ketika mereka panen sudah ada contoh kasus pada saat mereka panen beberapa waktu lalu mereka tidak punya saluran untuk terakses dengan Bulog. Karena Bulog sudah pemerintah sudah menetapkan harga 5.500 per kilo. Nah ternyata mereka pada saat selesai panen jualnya ke pasar, diambil oleh tengkulak, harganya justru turun 5.000. Nah inilah tugas-tugas kami sebagai wakil rakyat, mendeteksi itu semua sekaligus juga memperjuangkan, mengawal kepada Bulog, sekaligus menyampaikan, mengatensi kepada Bulog karena kendala petani tadi bahwa persoalan yang utama terkait dengan masalah persyaratan tingkat kebersihan, di mana jagung yang diminta oleh Bulog itu harus bersih betul. Nah bagaimana kemudian kalau sudah jumlah mereka hasil panennya itu 2 ton, itu butuh waktu untuk mereka menapis dan lain sebagainya. Nah disinilah fungsi Bulog harus mengambil kebijakan, menurunkan mereka punya persyaratan agar supaya terserap oleh Bulog itu sendiri, terutama jagung-jagung petani yang sudah panen. Lalu kemudian juga tugas Bulog adalah mengidentifikasi di mana tempat-tempat atau wilayah-wilayah petani yang menanam jagung yang sudah mendekati panen agar supaya dikawal bersama Babin Kantipmas. Nah, kenapa? Karena itu perlu. Karena petani dengan kemampuan sumber daya manusia mereka tidak punya akses untuk berkomunikasi dengan pihak Bulog. Oleh karena itu maka hari ini kami sudah mendengarkan langsung, kami akan mencarikan solusinya, memanggil Bulog ke Komisi 2 untuk rapat kerja agar supaya bagaimana mencari solusi terkait dengan keluhan petani di mana mereka merasa berat kalau kemudian tingkat persentase atau rendemen jagung yang mereka inginkan sesuai persyaratan Bulog itu begitu berat untuk mereka penuhi. Saya kira ini menjadi atensi, dalam waktu cepat kami akan melaksanakan rapat kerja, mengundang Bulog, kemudian dari pihak dinas terkait yang menangani ini tanaman pangan dan pertanian, apakah juga kami harus mengundang pihak perkebunan dan hortikultura agar supaya semuanya satu definisi, satu bahasa, agar supaya kemudian program dan kebijakan yang diturunkan semua sinergi dan berkolaborasi. Untuk Bulog memang dengan dasar kadar air 14%. Terus setelah 14% kan ada pembersihannya Pak, semacam dia punya kulit yang halus, sama tidak mungkin kita membeli dengan ada tongkolnya. Nah, itu saja Pak. Terus dengan ada SK kelompok tani, kalau pembayaran kita langsung nih Pak. Dari sebenarnya kendala hanya dari petani supaya bisa diberi arahan agar dibersihkan betul itu jagungnya Pak. Gitu aja. Untuk sementara hasil penampungnya baru 15 ton. 15 ton ya. Kapasitas sendiri di Bulog Koltim? Gudang filial Pak, gudang filial yang disewa itu 200 ton. Lebih 100 sampai 200 ton. Kedua karena beberapa hari ini kan sampai 1-2 minggu cuaca. Artinya untuk penjemurannya sementara kan tidak ada karena cuaca. Kedua, insya Allah kalau faktor cuaca mendukung, kami juga siap untuk beli kembali Pak. Karena kalau sudah berjamur, petani pasti tahu Pak kalau jagung berjamur bagaimana. Kalau ada, kita langsung kalau sudah ada dari petani yang punya jagung, kita tidak persulit Pak, hanya otomatis ada kelompok taninya. Itu harapan saya, semoga petani bisa membersihkan betul dia punya hasil jagung, sama
Nah, ya dibersihkan lah apa yang masih perlu dibersihkan jagungnya. Kalau untuk pembeli di luar kan otomatis orang beli langsung, nggak pikirkan lagi dengan kadar airnya sama kebersihan jagung itu.